Bintang timnas Indonesia Kevin Dix sangat diminati oleh Borussia Mönchengladbach sebagai pemain buruan mereka. Klub Bundesliga Jerman itu berniat untuk merekrut Dix dari FC Copenhagen pada bursa transfer musim dingin 2025. Menurut laporan Sky Sport, Kevin Dix disebut jadi buruan utama Borussia Mönchengladbach seiring kontraknya yang berakhir di penghujung musim. Namun, Direktur Olahraga klub Roland Virkus ingin mendatangkan sang pemain lebih cepat karena kebutuhan tim. Direktur Olahraga Roland Virkus sangat menginginkannya. Kevin Dix kini menjadi kandidat utama Borussia Mönchengladbach. Menurut rencana Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix diharapkan bisa bergabung pada musim dingin ini, asalkan ada pemain lain yang meninggalkan klub. Kata jurnalis Sky Sports, kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen akan berakhir pada musim panas 2025. Kedua klub tidak kunjung menemui kata sepakat untuk memperbarui kerjasama. Borussia Mönchengladbach bisa mendatangkan Kevin Dix dengan harga yang terjangkau pada bulan depan. Atau mereka bisa menunggu mendapatkannya secara gratis pada Juli 2025. Kevin Dix saat ini berusia 28 tahun dan terbilang sedang dalam periode terbaik sebagai pesepak bola. Setelah mengawali karier di Belanda, Kevin Dix sejak 2021 berkiprah di Liga Denmark bersama Copenhagen. Di Copenhagen, Kevin Dix menuai sukses luar biasa karena bisa merasakan gelar juara Liga Denmark dan Piala Denmark. Selain itu, ia juga rutin tampil di kompetisi Eropa. Bila Mönchengladbach bisa mendatangkan Kevin Dix, hal tersebut jadi keuntungan besar bagi mereka. Pasalnya, Kevin Dix merupakan pemain yang bisa bermain di sejumlah posisi, sehingga bisa fleksibel dimainkan sesuai kebutuhan tim. PSSI secara resmi mengumumkan bahwa nama Mauro Zijlstra telah masuk dalam daftar calon pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya menjelaskan bahwa meskipun nama Mauro Zijlstra sudah terdaftar, proses naturalisasi belum sepenuhnya dimulai. PSSI saat ini tengah mempelajari dokumen-dokumen yang diajukan untuk memastikan kelengkapan administrasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Menurut Arya, hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan untuk berpindah ke warganegaraan telah terpenuhi. Nama Mauro Zijlstra memang sudah masuk dalam daftar calon pemain yang akan dinaturalisasi. Namun, kami masih dalam tahap mempelajari dan memeriksa dokumen-dokumen yang ada. Kami harus memastikan mana saja yang masih kurang sebelum melangkah lebih jauh, ujar Arya. Mauro Zijlstra yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, merupakan salah satu pemain keturunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Zijlstra dianggap sebagai talenta yang dapat meningkatkan kualitas tim nasional di berbagai kompetisi internasional. Kehadiran Mauro Zijlstra dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi juga mendapat respons positif dari para pendukung timnas Indonesia. Mereka berharap agar proses ini dapat berjalan lancar, sehingga Zijlstra bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Setiap bulan ada saja rumor pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Indonesia. Pekan kemarin Ole Romeni sudah bersalaman dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Berkasnya sudah ada di Kemenpora dan segera diproses. Yang terbaru, rumor semakin kencang adalah Jairo Riedewald. Hal ini dibocorkan sejumlah narasumber dalam siniar media asal Belanda, Voetbal Primeur. Pemimpin redaksi Voetbal Primeur, Denny van Laar, yang menjadi narasumber dalam siniar itu memunculkan satu nama pemain kelahiran Belanda yang disebut-sebut segera menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud ialah mantan gelandang Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald. Denny menjelaskan, gelandang yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu semakin dekat menjadi WNA. Saya mengetahui bahwa Jairo Riedewald yang kini bermain bersama Royal Antwerp juga sedang dalam proses naturalisasi, kata Denny van Laar. Meningkatnya antusiasme publik terhadap sosok Jairo Riedewald tak terlepas dari kode yang dilemparkan. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun itu memasang bendera merah putih dalam kolom biografinya, akhir Agustus lalu.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi komentar berkelas menjawab kritik usai armadanya tersingkir di Piala AFF 2024. Dia malah berterima kasih kepada para pemain mudanya di ajang tersebut. Tim Garuda gagal ke semifinal usai takluk 0-1 dari timnas Filipina pada matchday terakhir grup B. Padahal Marcelino Ferdinand bermain di depan publik sendiri di Stadion Manahan Solo Sabtu malam. Kegagalan itu membuat STY jadi sasaran kritik. Pasalnya, PSSI menargetkan timnas Indonesia minimal lolos ke semifinal. Sampai-sampai tagar STY out kembali menggema di media sosial. Meski begitu, STY merespons kritik itu dengan cara berkelas. Dia malah mengapresiasi perjuangan para pemain mudanya. Terima kasih banyak untuk para pemain kami yang telah bekerja keras dalam Piala AFF ini, tutur STY. Pada ajang itu, STY dan PSSI sepakat membawa mayoritas pemain U22. Hanya Asnawi Mangkualam yang senior berusia 25 tahun. Tujuannya sang arsitek ingin memberi jam terbang lebih kepada pemain muda, sekaligus menyiapkan regenerasi dan pembentukan tim untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dibanding tim senior dari negara lain, kami bermain dengan pemain yang usia rata-rata 20,5 tahun. Saya sangat bersyukur pemain muda kami memberikan yang terbaik, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Meskipun tersingkir di fase grup, STY percaya para pemain mudanya akan memiliki prospek lebih tinggi tahun depan. Terlepas dari kegagalan itu, pelatih berusia 54 tahun itu berjanji akan membayar kegagalan di Piala AFF 2024 dengan kesuksesan yang lebih tinggi. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim senior kami dapat mencapai Piala Dunia tahun depan. Tolong beri saya dukungan yang banyak. Tutupnya. Pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin menilai pelatih Shin Tae-yong membunuh karir Elkan Bagot di timnas Indonesia. Elkan Bagot tak lagi mendapat panggilan timnas Indonesia usai memilih liburan dengan sang kekasih ketika tenaganya dibutuhkan untuk playoff Olimpiade 2024. Coach Justin pun mengingatkan Shin Tae-yong bahwa usia Elkan Bagot masih muda, sehingga bisa saja melakukan kesalahan. Andai pemain Blackpool itu salah, Coach Justin meminta Shin Tae-yong untuk menjelaskan ke publik karena permasalahan ini tidak kunjung rampung. Kasus Elkan Bagot, memangnya Elkan bunuh orang apa? Lu bunuh karir ini pemain lo. Anak muda semua bikin kesalahan. Masa ia sampai sekarang nggak dipanggil lagi? Ujar Coach Justin. Elkan Bagot saat ini masih berusia 22 tahun. Sebelumnya, dia telah bermain sebanyak 22 pertandingan untuk timnas Indonesia dengan sumbangan 2 gol.